Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, iya. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Umar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Umar pagi ini dan untuk seterusnya semoga sehat selalu. Ya, bagaimana untuk Pak Umar? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, Umar. Anak-anakku semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan nikmat sama Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepadanya, tentu dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, salah satu bentuk ibadah kita adalah menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini kita diberikan kesehatan, yuk kita jaga kesehatan kita dengan selalu mentaati protokol kesehatan. Iya. Yakni kita selalu pakai masker kemanapun, ya. Kemudian selalu menjaga jarak dan tidak lupa hindari kerumunan dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Itu minimal, ya. Anak-anak semuanya, di samping itu kita juga harus selalu berdoa ya Bu Maria, agar apa yang kita inginkan selalu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar. Yuk sekarang kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Sekarang kita sudah di subtema yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak semuanya, kalau kita lihat gambar ini, teman-teman kita memakai pakaian yang bermacam-macam ya Bu Maria. Ada yang pakai kaos berwarna hijau, ada yang pakai berwarna biru, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai warna kuning, ya, bermacam-macam sekali. Mungkin bahannya juga bermacam-macam ya Bu Maria. Nah, ini semuanya merupakan hasil teknologi produksi sandang. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita pelajari pada pembelajaran yang ke-6. Anak-anak, tentu setiap kita belajar pasti ada tujuan yang hendak kita capai, ya kan? Nah, setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak nanti diharapkan dapat yang pertama menjelaskan manfaat teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kedua, menceritakan kembali informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, menjelaskan perilaku yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Keempat, menggambarkan perilaku yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Yang kelima, mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri putar dengan menggunakan benda konkret. 6. Menentukan banyak simetri putar pada sebuah bangun datar dengan menggunakan benda konkret. Nah, anak-anak semuanya, supaya belajar kita ini bisa menyenangkan dan bisa tercapai semua tujuan belajar kita, maka kita harus ikuti dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita baca teks berikut. Mari anak-anak kita baca ya. Anak-anak harus berlatih membaca karena kemarin hasil dari tugas membaca yang di video dikirim ke classroom, masih ada beberapa anak yang membacanya belum lancar ya. Maka anak-anak harus banyak berlatih membaca. Mari kita baca. Anak-anak bisa mengikuti juga, buka halaman 106. Pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi.
Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu, tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi menggunakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian profesi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, anak-anak semuanya ini pakaian profesi ya Bu ya, sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Coba sekarang kita perhatikan ini pakaian yang ada di gambar ini. Ini pakaiannya anak-anak ya Bu Maria, yang merah putih. Jadi pakaiannya putih merah. Ini pakaian karena sekolah. masih siswa. Profesinya sebagai siswa. Ya. Yang sebelahnya ini Pak Polisi. Pak Polisi. Kalau lihat orang yang berpakaian seperti ini, pasti polisi. Nah, ini manfaatnya pakaian. Terus ini kalau ada orang yang seperti ini, berarti apa ya Bu ya Maria? Pilot ya Bu Maria. Kalau ada yang seperti ini pasti pramugari. Nah, kalau ini sebelahnya, ini pakaian profesi yang dimiliki oleh dokter. Biasanya pakaiannya putih ya. Tapi biasanya dalamannya nggak putih ya Bu, malah pakai baju biasa. Jadi kayak jas gitu aja ya Bu ya. Nah, yang terakhir ini kesini ini perawat ya. Biasanya di atas kepalanya dia memakai kayak topi atau peci gitu ya Bu ya. Seperti itu. Ini pakaian profesi anak-anak. Nah, orang dahulu tentu tidak pakai pakaian profesi karena belum ada profesi-profesi seperti ini Bu Mar. Dan pakaiannya pun masih minim, belum beraneka ragam ya. Dulu belum ada polisi, belum ada pakaian yang bermacam-macam sesuai profesinya, sehingga dulu ya tidak memakai pakaian profesi. Nah, anak pakaian profesi ini menjadi kebanggaan dong. Ini Pak Polisi ini kalau sudah pakai pakaian polisi, bangga banget dan mudah dikenali sebagai identitas. Nah, anak-anak semuanya, sekarang silakan anak-anak baca ulang lagi, pahami lagi apa isi bacaan tadi. Setelah kamu paham isinya, sekarang jawablah pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai 5 ya anak-anak. 5. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak, saya masih minta tolong diamati teks bacaan tadi. Setelah itu berceritalah. Ini anak-anak kalau bisa bercerita dengan teman-teman ya, satu kelompok. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin video call bisa ya Bu Maria, bareng-bareng gitu kan bisa banyak orang yang video call. Itu terus bergantian menceritakan, itu akan menyenangkan sekali ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa melakukannya dengan baik ya. Kamu ceritakan secara bergantian.
nomor absen 1 dulu kalau di kelompok 1, setelah itu nomor absen 2, nomor absen 3, dan nomor absen 5. Kan kelompoknya 1 sampai 5 ya Bu Maria kemarin ya. Nah, bisa menggunakan kelompok itu dan seterusnya. Nah, anak-anak semuanya, ini Edo dan teman-temannya itu sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Nah, mereka mempunyai rencana akan mengenakan pakaian sesuai dengan cita-citanya. Besok gede saya mau jadi polisi, maka dia mau pakai pakaian polisi. Besok ketika besar mau jadi dokter, dia pakai pakaian profesinya dokter. Nah, ini gambarnya. Ini dia. Nah, kamu kenal nggak ini nama-namanya? Supaya lebih jelas saya kenalkan lagi nih teman. Ini yang pertama. Nah, ini Udin. Nah, pakaian profesinya apa? Nggak usah disebut teman, karena ini yang kita tanyakan. Nah, ini Udin. Orang yang kedua ini Dayu. Cirinya punya bandu dia. Orang yang ketiga ini Lani. Orang yang keempat adalah Beni. Ini sisirannya khas, ini kayak Pak Rahmat ke samping. Nah, yang kelima ini yang selalu berkerudung, ini adalah Siti. Sedangkan sahabat kita yang rambutnya ikal, keriting, ini adalah Edo. Nah, anak-anak semuanya, kamu pahami betul pakaian profesi yang mereka kenakan, kemudian jawablah pertanyaan ini. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Yang kedua, apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Jelaskan. Ya. Yang ketiga, bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Jelaskan. Nah, anak-anak semuanya, supaya kamu tahu cita-cita temanmu semuanya, sekarang anak-anak lakukan kegiatan ini. Silahkan menggunakan telepon. Nah, kamu tanyakan, apa cita-citanya? Nah, yang laki-laki kamu tuliskan di sini. Yang perempuan cita-citanya kamu tuliskan di sebelah sini. Semuanya. Nah, kemudian yang sama antara laki-laki dan perempuan kamu tuliskan di sini. Apa saja? Yang tidak ada samanya atau berbeda, ya, merupakan perbedaan, kamu tuliskan di sini. Misalnya ada yang bercita-cita menjadi presiden, tapi hanya 1 orang, Bu. Berarti kan nggak ada yang sama, tuliskan di sini. Sini ada polisi, sini ada polisi. Ada polisi banyak. Tulisnya di sini. Ya. Ada guru, tulisnya di sini. Misalnya, Cantika jadi guru, Danira jadi guru, tulis dimasukkan bersama. Iya, bersama. Karena sama cita-citanya menjadi guru. Ya. Jelas ya, anak-anak ya. Nah, setelah selesai, kamu buat di sini perbuatan yang harus dihindari apa, yang harus kamu hindari supaya tidak terjadi pertengkaran. Perbuatan yang harus kamu lakukan apa, kamu tuliskan di sini juga. Jelas ya, anak-anak. Pak, berarti ditulis nama anaknya ya Pak. Berarti tadi Cantika dan Danira. Iya toh. Itu ya. Yang laki-laki sini. Iya, yang laki-laki siapa? Siapa? Itu urut nomor 1, 2, 3. Sini ya 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Tapi yang persamaannya nggak usah, Bu. Hanya cita-citanya saja. Cita-citanya, nama anaknya ya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah selesai kamu buat itu, kamu tuliskan berdasarkan yang sudah kamu buat tadi, cerita. Nah, kamu ceritakan. Ya, menceritakan di sini apa maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis tadi, kemudian apa akibatnya. Ya, di bawah tadi kan anak-anak apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya toh? Kamu ceritakan
maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis tadi di bawah tadi. Terus apa akibatnya jika perbuatan itu tidak kamu lakukan? Apa pula akibatnya jika kamu lakukan? Kamu tuliskan di sini, kamu ceritakan semuanya. Nah, anak-anak semuanya setelah selesai, kemudian ada kegiatan berikutnya, Bu. Ini kegiatannya kayak pembelajaran sebelumnya, yakni apa? Membuat bangun datar. Kemudian kita cari simetri putarnya. Dan kita menuliskan banyak simetri putarnya. Iya. Nah, caranya bagaimana? Siapkan kertas lebar dulu. Kemudian kita buat gambar dulu. Kemudian kita potong. Setelah kita potong, kita gambar lagi kalau dulu bilang dijiplak ya Bu Maria. Di garis di sebelahnya sini. Setelah itu kasih titik pusat kayak kemarin ya, kayak pembelajaran yang kemarin. Kemudian diputar, kamu cari ada nggak simetri putarnya. Nah, kemudian anak-anak kalau sudah kamu tulis bentuk bangun datar yang kamu buat apa saja. Kemudian memiliki simetri putar apa tidak. Kemudian yang terakhir berapa banyak simetri putarnya kamu tuliskan di sini juga. Jelas ya anak-anak ya. Dilakukan loh ya, jangan sampai tidak. Nah, ini kita beri berapa Bumar? Kira-kira Bumar bangun datarnya Bumar? Bentuknya bebas Pak, tidak harus bebas. bangun datar. Tidak. Boleh kamu misalnya gambar kupu-kupu. Ya, itu kan juga bangun datar Bu, cuma tidak beraturan kan itu toh. Boleh. Gambar pohon. Ya. Boleh ya. Iya. Itu juga bangun datar tapi tidak beraturan. Nah, anak-anak semuanya silakan. Ini berapa ya Bu Mari? 5 ya Pak? 5 ya, oke 5. Kita buat 5. Nah, supaya anak-anak lebih paham tentang simetri putar. Nah, anak-anak semuanya kalau sudah paham semuanya, sekarang tentu ada tugas yang harus dikirim ke classroom. Apa itu tugasnya? Ini dia. Jawablah pertanyaan berikut. Tadi pertanyaan bacaan yang ada di halaman 107 sampai dengan 108. Kamu foto, kirim ke classroom ya. Anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, yuk kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari. Anak-anak, tadi kita telah mempelajari manfaat teknologi produksi sandang. Kemudian perilaku yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Kemudian bangun datar yang memiliki simetri putar ya Bu Maria. Kurang sedikit itu. Kemudian menentukan banyaknya simetri putar pada sebuah bangun datar. Anak-anak, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Kemudian apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, apabila masih ada kesulitan, ada yang belum paham, silakan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bertanya kepada Pak Ayah dan Bunda yang ada di rumah, atau ke siapapun, atau boleh juga bertanya kepada Pak Rahmat dan Bu Mariati, tentu dengan melalui WhatsApp ya, nomornya ada di channel YouTube. Nah, anak-anak semuanya, yang terakhir barangkali bisa Ibu Maria menuliskan di komentar di YouTube. Nah, anak-anak, sebagai penutup, yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, Pak Rahmat dan Bu Mariati tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya karena masih mau dengan semangat mengikuti pembelajaran yang kita berikan ya Bu Maria.
Nah, Pak Rahmat juga secara pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga ya anak, mungkin ada tutur kata dari Umar yang tidak berkenan di hati anak-anak. Umar juga minta maaf. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sebelum berpisah, yuk dilihat tombol subscribe-nya masih merah kah? Kalau masih merah dipencet supaya berwarna putih seperti ini. Kemudian di like dengan jempol yang ke atas, dan jangan lupa di share kepada siapapun di grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.